Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Bagus Yohan Irnando, NPM 22411024, kelas manajemen 22A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Baiklah, definisi manajemen keuangan adalah salah satu aspek yang penting, baik itu dalam kehidupan individu, kelompok, organisasi, bahkan perusahaan. Dalam skala yang besar, manajemen keuangan adalah salah satu faktor terpenting bagi berjalannya operasional suatu perusahaan. Manajemen keuangan atau sering disebut pembelanjaan dapat diartikan sebagai aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana. Perusahaan dengan biaya yang murah untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Untuk mendapatkan dana disebut pembelanjaan pasif. Di neraca akan terlihat di pasifa. Sedangkan usaha untuk mengalokasikan dana disebut pembelanjaan aktif, di neraca akan terlihat aktiva. Fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan terdiri dari 3 keputusan, yaitu yang pertama ada keputusan investasi, adalah proses pemilihan instrumen yang dilakukan manajer keuangan dan mengalokasikan dana para investor. Agar bisa memaksimalkan dana dalam berinvestasi, mempelajari hal-hal mendasar seperti keputusan investasi penting untuk dilakukan sebagai setiap investor. Yang kedua ada keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan merupakan keputusan manajemen keuangan dalam ruang lingkup pengelolaan dan lingkungan keuangan dari beberapa sumber modal. Yang ketiga, keputusan dividen. Keputusan dividen dedication sebutannya, merupakan aktivitas manajemen keuangan untuk menentukan pembagian dividen kepada pemegang suatu perusahaan. Dalam pengambilan keputusan, manajemen keuangan harus mempertimbangkan proporsi yang tepat antara dividen dan laba agar tidak merugikan perusahaan tersebut. Jadi, ketiga keputusan keuangan dapat diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari untuk mendapatkan sebuah laba. Laba yang diperoleh mampu meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin pada tingginya nilai saham, sehingga kemakmuran para pemegang saham dengan sendirinya makin bertambah. Oke, baiklah, di sini tujuan manajemen keuangan. Tujuan utama manajemen keuangan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk membiayai operasinya serta memaksimalkan nilai perusahaan bagi para pemangku kepentingan atau bisa dibilang stakeholders seperti pemegang saham, contohnya kreditor, karyawan, dan masyarakat luas. Ruang lingkup manajemen keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan secara umum meliputi, yaitu yang pertama, perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah proses menetapkan tujuan keuangan dan mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, penganggaran. Penganggaran adalah proses mengalokasikan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan keuangan. Yang ketiga, pengumpulan. Proses pengumpulan adalah informasi keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset. Yang keempat, ada penyimpanan. Penyimpanan adalah proses menyimpan informasi keuangan dengan aman. Yang kelima ada pelaporan.
Pelaporan adalah proses mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keenam, ada analisis. Analisis adalah proses menganalisis informasi keuangan untuk membuat keputusan keuangan. Dan yang ketujuh ada manajemen keuangan pribadi. Manajemen keuangan pribadi adalah proses mengelola keuangan pribadi seperti pendapatan, pengeluaran, dan utang. Yang ke-8, manajemen keuangan perusahaan. Manajemen keuangan perusahaan adalah proses mengelola keuangan perusahaan seperti aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang ke-9 ada manajemen keuangan pemerintah. Manajemen keuangan pemerintah adalah proses mengelola keuangan pemerintah seperti pajak, belanja, dan utang. Dan yang terakhir ada manajemen keuangan non-profit. Manajemen keuangan profit adalah proses mengelola keuangan organisasi non-profit seperti donasi, pengeluaran, dan aset. Jadi kesimpulannya, manajemen keuangan adalah usaha-usaha yang dibuat oleh perusahaan untuk mendapatkan dana dengan biaya yang relatif lebih murah serta menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Fungsi manajemen keuangan masih berhubungan dengan perusahaan lainnya seperti pemasaran, produksi, maupun sumber daya manusia. Kegagalan dalam mendapatkan sumber dana akan menghambat proses produksi. Program-program yang telah ditetapkan menghambat dalam penarikan sumber daya manusia yang ahli, sehingga akhirnya akan mengakibatkan kerugian perusahaan secara keseluruhan. Nah, tujuannya, manajemen keuangan ini sendiri sangat penting dalam perusahaan karena jika tidak adanya tujuan tersebut, perusahaan akan kesulitan dalam menjalankan usahanya. Apa yang akan dibuat selanjutnya? Selain itu, ruang lingkup manajemen keuangan mencakup aspek-aspek apa saja yang harus dikelola dengan baik agar manajemen keuangan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, manajemen keuangan sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, kita harus lebih cerdik dan mengelola keuangan. Dalam mengelola keuangan. Demikian presentasi yang bisa saya dapatkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.